Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini adalah suasana sholat berjamaah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Ada salah satu hadis yang patut kita ambil ibroh, pelajaran, yakni tentang Islam, iman, dan ihsan. Sebagaimana hadis ini pernah disyarah atau disampaikan oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Hadis ini juga lebih dikenal dengan hadis Jibril. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika kami para sahabat duduk di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan, dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi. Lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Kemudian ia berkata, "Hai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang Islam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan Muhammad adalah Rasul Allah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji kepada Baitullah jika engkau telah mampu melakukannya." Lelaki itu berkata, "Engkau benar." Maka kami heran, ia yang bertanya, ia pula yang membenarkannya. Kemudian ia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Nabi menjawab, "Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk." Ia berkata, "Engkau benar." Dia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang ihsan." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu." Lelaki itu berkata lagi, "Beritahukanlah kepadaku, kapan terjadi kiamat?" Nabi menjawab, "Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya." Dia pun bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya." Nabi menjawab, "Jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki, tanpa memakai baju, miskin papa, serta pengembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi. Kemudian lelaki tersebut segera pergi. Aku pun terdiam, sehingga Nabi bertanya kepadaku, 'Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi?' Aku menjawab, 'Allah dan Rasulnya lebih mengetahui.' Beliau bersabda, 'Dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian.'" Hadis riwayat Muslim nomor 8. Riwayat lengkap hadis ini dalam Sahih Muslim. Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari Yahya bin Ya'mur. Ia berkata, dahulu yang pertama kali berbicara tentang qadar di Basrah adalah Ma'bad al-Juhani. Maka aku Yahya bin Ya'mur berangkat bersama Humaid bin Abdurrahman al-Himyari untuk melaksanakan haji atau umroh. Kami berkata, kalau kita ketemu salah seorang dari sahabat Nabi, maka kita akan bertanya kepadanya tentang orang-orang yang berbicara masalah qadar. Kemudian kami melihat Abdullah bin Umar masuk ke dalam masjid. Maka aku dan sahabatku menggandeng tangannya, satu di kanan, yang lain di kiri. Aku mengira sahabatku menyerahkan pembicaraan kepadaku. Maka aku berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya telah muncul di kalangan kami orang yang membaca Al-Quran dan menuntut ilmu." Lalu dia menyebutkan perkara mereka. Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang baru. Ibnu Umar berkata, "Kalau engkau bertemu dengan mereka, beritahukan bahwa Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka juga melepaskan diri dari aku. Demi Allah, kalau seandainya salah seorang dari mereka infak sebesar gunung Uhud emas, Allah tidak akan menerimanya sampai dia beriman kepada qadar." Kemudian dia, Ibnu Umar, berkata, "Bapakku Umar bin Khattab menceritakan kepadaku." Lalu dia menyebutkan hadis di atas, yakni hadis Jibril. Dalam kisah yang diriwayatkan oleh
Imam Muslim sebelum dibawakan hadis ini oleh Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, ada beberapa faedah yang bermanfaat, yakni bid'ah pertama kali tentang peniadaan qadar timbul di Basrah pada masa sahabat yaitu Abdullah bin Umar. Beliau wafat tahun 73 Hijriah. Para tabi'in selalu bertanya kepada para sahabat untuk mengetahui hukum dari perkara-perkara yang muskil, baik yang berkaitan dengan masalah akidah maupun yang lainnya. Hal ini adalah wajib atas setiap muslim untuk mengembalikan urusan agama mereka kepada para ulama, sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka bertanyalah kepada ahlu zikir, ahli ilmu atau ulama jika kamu tidak mengetahui. Quran Surat An-Nahl ayat 43. Patut kita renungkan sahabat filah bahwa bid'ah pertama kali muncul di Basrah, dan sekarang banyak sekali saudara-saudara kita sesama muslim mengamalkan hal itu. Mereka tidak sadar melakukan bid'ah karena seakan-akan ini adalah suatu kebiasaan yang berulang-ulang menjadi pembenaran bagi mereka. Jauhilah bid'ah, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari nomor 20 dan Muslim nomor 1718. Dalam riwayat yang lain disebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim nomor 1718. Ada satu faedah yang patut kita cerna, yakni syarat diterimanya amalan itu ada dua, yakni pertama ikhlas dan kedua ittiba, artinya mengikuti tuntunan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa risalah. Maka hal ini patut kita jadikan ibrah pelajaran untuk menjauhi bid'ah, karena amalan ini sungguh tidak disukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.